Di hari kematianku, nyalakan apimu, karena satu jiwa yang kandas tak Kau akan begitu menghilangkan rindu sempurna, pada keadilan. di mataku kau begitu Di indah. hari kematianku, Kau membuat diriku genapkan akan malam-malam selalu itu memuja. menjadi pagi yang penuh kepal ke udara. Di setiap Ingin kukatakan, langkahku kita telah merdeka. ku kan selalu memikirkan Mata yang dirimu. datar, Tak bisa ku bayangkan hidupku tanpa cintamu. burung yang tertembak, jiwa Janganlah kau tinggalkan diriku, takkan mampu menghadapi semua. Hanya bersamamu ku akan bisa. tak Kau menyala-nyala, adalah darahku, tak mungkin kau adalah jantungku, kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Oh sayangku, kau pastikan suaraku begitu datang laut. Pastikan jiwaku menjadi bagian dari api. Pastikan rohku menghidupi sajak ini. Kau Biarkan genggam tanganku meniupkan saat diriku lemah dan Seyegan 1991. Mungkin bisa dibilang disinilah kisahku bersama teman-temanku dimulai. Di sebuah rumah di tengah hutan yang jauh dari keramaian, kami menjemput kisah yang begitu kelam. Rintihan, siksaan, dan pengkhianatan merupakan sebagian besar dari kisah ini. Maka siapkan hati dan pikiran kalian, kawan-kawan, dan dengarkanlah kisahku. Kegiatan sehari-hari kami penuh dengan mendiskusikan buku-buku ataupun karya-karya sastra yang isinya didominasi oleh pemikiran-pemikiran kiri. Pemikiran-pemikiran yang cenderung memberontak kepada pemerintahan masa Orde Baru kala itu. Dengan teman-temanku yang variatif dengan segala karakternya, diskusi kami selalu menjadi kegiatan yang seru untuk dilakukan. Apalagi ketika Daniel yang cerewet sudah mulai berdebat dengan Sunu, sehingga Kinan sang pelerai di antara kami semua harus turun tangan menengahi perdebatan mereka. Serta aku pun akan terus mengingat bagaimana ributnya ketika Gusti sudah mulai bergelut dengan kamera dan blitznya. Sibuk memotret kegiatan kami sampai perdebatan Daniel dan Sunu pun tak lepas dari kameranya itu. Ya, kira-kira itulah gambaran karakter teman-temanku ini. Tapi di balik semua perbedaan itu, aku semakin sayang dengan mereka. Karena kami punya fokus, tujuan, dan ketertarikan yang sama, yaitu sama-sama menginginkan perubahan yang lebih baik dari sistem pemerintahan yang ada di negeri kami tercinta. Ya udah, ada tambah. Baik, diskusi itu penting. Berbuat pemikiran itu wajib. Tetapi suatu saat kita harus bergerak. Tak cukup hanya sibuk berduel kalimat di sini. Kita sudah harus ikut menjenguk apa yang sudah dilontarkan oleh petisi 50 dan beberapa tokoh yang mengkritik 5 paket undang-undang politik. Kita adalah generasi yang harus bergerak, bukan hanya mendiskusikan undang-undang yang mengekang kita semua puluhan tahun bahwa tekanan satu jempol. Oh, ya. Aku lupa menceritakan Naratama.
si pintar dan kritis sehingga dilabeli si tukang protes. Teman-temanku yang lain tidak terlalu suka dan akrab padanya, termasuk aku. Ya, aku tak suka padanya. Aku merasa ada sesuatu yang disembunyikan olehnya. Begitu juga dengan teman-temanku. Mereka pun merasakan hal yang serupa. Walaupun kecurigaan kami tentunya selalu dibantah oleh Kinan yang entah mengapa selalu percaya pada Naratama. Jadi, bisa dibilang dia bertahan di organisasi Winatra ini ya karena Kinan. Itu pula yang menjadikan kita pun sungkan untuk terang-terangan menunjukkan rasa tak suka padanya. Mengapa aku tak percaya apapun yang dikatakan Tama? Maksudmu tak percaya bagaimana? Maksud Daniel, Tama terlalu berapi-api. Ada sesuatu yang aneh di balik itu. Kecurigaan kami pada Naratama diperkuat ketika pada suatu waktu, ketika kami sedang duduk melingkar santai, mendiskusikan tentang beberapa aktivis yang menghilang 2 tahun yang lalu. Peristiwa itu menimbulkan sebuah pertanyaan yang tidak bisa dijawab hingga saat ini. Tak lupa pembicaraan kami pun merembet kepada kondisi keluarga para aktivis yang diculik itu. Betapa malangnya nasib mereka karena mereka pun hidup dalam pelarian, bergonta-ganti identitas demi menyelamatkan diri dari sasaran intel-intel yang sedang marak dikerahkan oleh rezim-rezim pemerintah. Tapi ketika sedang asyik berbincang, tiba-tiba saja setelah penggerebekan yang tiba-tiba itu, aku dan semua teman-teman kecuali Naratama diinterogasi dan ditahan sehari semalam di dalam sel. Tentu saja kejadian itu menimbulkan sebuah pertanyaan dalam benak kami semua. Di mana Naratama? Mengapa dia tidak ikut ditahan dan diinterogasi bersama kami? Padahal sudah jelas dia ada di antara kami kala itu. Bahkan sepulangnya kita dari sel tahanan pun, Naratama sama sekali tidak ada di rumah kami di Seyegan. Berusaha melupakan kejadian itu, tetapi pastinya dengan tidak mengajak si Naratama, kami pun menyelenggarakan sebuah operasi yang diberi nama Belangguan, di mana kita akan menjalankan misi menanam jagung di lahan masyarakat Belangguan yang akan dipergunakan untuk latihan pangkalan militer beradu pistol dan senjata lainnya. Ini semua merupakan sebuah bentuk perlawanan dari kami terhadap rezim-rezim pemerintahan yang telah bertindak semena-mena menyita lahan milik warga Belangguan. Perjalanan ke Belangguan juga memakan waktu yang cukup panjang, tetapi kami menikmati perjalanan ini dengan perasaan yang menggebu-gebu, ingin menunjukkan bentuk perlawanan dan protes kami yang nyata. Setibanya di Belangguan, aku berdiri merenung sambil menatap alam. Banyak pikiran-pikiran yang menggangguku, termasuk Naratama yang dicurigai berkhianat. Ya, setelah Kinan datang dan memberitahuku bahwa ada beberapa intel yang sedang mengawasi, aku dan dia bertingkah seolah-olah kami sejoli yang sedang asyik berbincang saja, tanpa menyinggung apapun yang berkenaan dengan operasi kami di Belangguan. Malam pun tiba. Kami yang bersembunyi di beberapa rumah kumuh milik penduduk setempat terpaksa harus meninggalkan Belangguan saat itu juga.
karena tiba-tiba banyak TNI yang menggerebek rumah warga satu persatu sembari mengintimidasi mereka dan menanyakan di mana keberadaan kami. Malam itu suasana sangat mencekam dan terasa sangat mengintimidasi. Dan dengan bersusah payah, kami mengendap-endap bersembunyi dari sorotan senter penjagaan dan melarikan diri menyusuri hutan dan pematang sawah. Hingga akhirnya, kami semua selamat dari kejaran para aparat kecil itu. Kami pun berpencar menjadi 2 kelompok. Aku, Daniel, dan Sunu pergi ke terminal Bungur Asih. Sedangkan Kinan, Gusti, dan beberapa teman mahasiswa yang lain pergi ke Pacet dan berjanji akan menungguku di sana. Tapi naas, keberuntungan rupanya tak berpihak padaku juga pada Sunu dan Daniel. Setibanya di terminal Bungur Asih, kita bertiga langsung diringkus dan dibawa ke markas mereka. Lalu mereka menginterogasi kami semua secara terpisah. Kenapa kamu menolak program pemerintah? Jawab! Yang mana, Pak? Itu aksi kalian mau tanam-tanam jagung itu. Jangan pura-pura, goblok. Kami mahasiswa, Pak. Kami gak ada yang di belakang. Kami di depan semua. Setelah itu, proses interogasi berjalan dalam waktu yang lama. Mereka juga menyinggung operasi penanaman jagung yang bahkan belum kita lakukan di Belangguan, serta mengulik organisasi kami, yakni Winatra dan Wirasena. Apa artinya, apa tujuannya, dan siapa dalang di baliknya. Mereka pun bahkan menyinggung nama-nama aktivis besar yang bahkan aku pun tidak pernah bertemu dengan mereka. Rupanya mereka telah menganggap kita melebihi dari yang seharusnya. Tapi tak apa, aku pun senang disandingkan dengan nama-nama itu. Aku pun menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan tenang dan berani. Tentu saja, interogasi pun berjalan dengan beberapa bogeman di wajahku serta penggaris besi yang senantiasa menyapa pipiku. Tetapi semua siksaan itu tak bisa membuat pikiranku untuk berhenti mengingat sosok Naratama. Apakah benar dia berkhianat kepada kita? Sekarang kamu pulang ke Jakarta. Awas saja kamu membocorkan kejadian yang tadi. Dari kejadian kemarin, aku sadar apa sih selama ini yang kita kejar? Kekuatan maut. Dengan kejadian yang kemarin, seharusnya tidak membuat militansi dan eksistensi kita menurun. Kita tidak bisa hidup selamanya dalam masa yang mengekang kita semua, dalam pemerintahan yang hanya di dalamnya mengandalkan satu orang penguasa yang dinamakan presiden saat ini. Jangan sampai mereka berbesar hati dan hanya menganggap kita sebagai sampah-sampah atau kerikil-kerikil yang tidak berguna di jalan sana. Tidak, Kinan. Dari peristiwa ini tidak akan mengurangi semangatku. Aku hanya ingin bertanya, seandainya aku dicambuk hingga mati pun, apakah aku ada gunanya? Bukan seperti itu, Lam. Sekarang bukan tentang berguna atau tidaknya, tetapi kita harus mencoba. Dan aku juga berharap bahwa dengan adanya kemauan kita saat ini, tidak akan ada yang menjadi korban. Setelah peristiwa itu, aku, Kinan, dan yang lainnya dinyatakan sebagai buronan pemerintah. Kami berpisah
menjalani hidup dalam pengasingan dan dengan nama samaran. Hingga suatu saat ketika aku sedang duduk sendiri membaca buku, tiba-tiba ada segerombolan orang yang datang menggerebek rumahku lalu meringkusku. Aku tersadar dengan tangan dan kaki yang diikat serta rasa perih di wajahku yang ternyata penuh dengan luka dan darah. Lalu ada sekelebat bayangan yang mengingatkanku bahwa setelah diringkus, aku pun menerima beberapa bogeman dari mereka sehingga membuatku tak sadar dan berakhir di sini. Semakin lama aku disekap, aku pun jadi tahu bahwa Sunu dan Daniel pun bernasib serupa dan disekap di ruangan yang berada di kanan dan kiriku. Perasaan kesal, marah, dan benci semakin meluap-luap dalam diriku tak kala mengingat si Naratama yang semakin kuyakini bahwa dia memanglah berkhianat kepada kita. Tapi perasaan itu seketika berubah menjadi frustasi dan bingung tatkala si Naratama yang sudah kuyakini si pengkhianat dibawa ke dalam sel yang berada persis di seberangku. Setelah itu aku pun tak tahu harus bagaimana. Aku marah, tapi entah pada siapa. Benci, tapi kepada siapa? Orang yang sudah kusumpah serapahi sekarang berada di hadapanku dengan kondisi yang mengenaskan berdarah-darah. Sialan. Dan kini tiba saatnya giliranku yang diinterogasi dan disiksa. Aku pun berjalan pasrah dengan mata yang dibebat. Tetapi di tengah perjalanan, lalu menyuruh seseorang untuk membuka kain penutup mataku. Halo biru laut, lama tidak berjumpa denganmu. Laut, laut. Aku paham perasaanmu, laut. Sulit untuk kepalaku mencerna kejadian tadi. Hingga suara Sunu yang terdengar lemah menyadarkanku dengan bertanya, apakah benar yang kulihat tadi itu Gusti? Aku pun dengan lemas menjawab, Ya, dia Gusti Suroso dengan kamera dan blade-nya. sialan. Ternyata dia. Rasa sakit dari bogoman-bogoman tangan itu tak sebanding dengan sakit yang ada di jiwaku sekarang. Dia, Gusti Suroso. Ternyata bajingan itu yang telah mengkhianatiku dan kawan-kawanku. Sialan. Kenapa aku tak menyadarinya? Kenapa? Jangan menghina Musa. Musa lebih baik daripadanya. Dan benar saja, setelah mengatakan kalimat itu, aku pun dibawa oleh beberapa orang berperawakan besar dan dipaksa berjalan dengan tubuh yang sudah terasa mati ini. Dan inilah akhir dari hidupku. Begitu juga dengan kisahku. Biru laut. Aku melayang-layang ke dasar lautan. Aku selalu menyangka pada saat kematian tiba akan ada gempa atau gunung meletus dan daun-daun gugur. Aku membayangkan dunia mengalami separuh kiamat. Mungkin tak sedahsyat yang digambarkan cerita para orang tua, namun air laut akan naik dan merayap menutupi bumi. Manusia, binatang, dan segala makhluk hidup akan tenggelam.
Karena itu, aku mengira begitu aku tenggelam, kematianku akan menghasilkan guncangan besar. Atau bak Dewi Kali yang perlahan menarik nyawaku dari tubuh seperti seuntai benang yang perlahan-lahan ditarik dari sehelai kain tenun. Tenang, tapi menghasilkan rasa yang tak seimbang. Ternyata itu hanya ilusi. Kematianku tak lebih seperti saat seorang penyair menuliskan tanda titik pada akhir kalimat sajaknya. Atau seperti saat listrik mendadak mati. Hening, begitu sunyi, begitu sepi. Aku tak relevan lagi. Mungkin ini hanya imajinasi. Tetapi aku mendengar cericit burung. Mungkin mereka tengah merubung dan mengangsir permukaan laut, sementara aku tenggelam ke dasar laut mengikuti sentakan besi yang memberati kaki. Burung-burung itu mencelupkan kepala ke dalam laut dan menjengukku, mengucapkan selamat jalan sembari mencoba menjaga agar aku bisa mencapai dasar laut dengan tenang. Begitu saja, berkat doa para burung, aku sudah berada di dasar laut. Dan begitu saja, ketika aku merasa dirubung oleh ratusan ikan dara, ikan sersan mayor, lantas kepalaku berdebam keras di atas salah satu koral otak. Mereka, rombongan ikan itu menciumku. Mungkin merasa belas kasih kepada mayat yang begitu sia-sia. Kau begitu sempurna, di mataku kau begitu